Para malaikat merasa yakin kalau mereka bisa melaksanakan perintah Tuhan meskipun dikasih hawa nafsu. Kemudian Tuhan menyuruh para malaikat untuk memilih 2 malaikat terbaik yang akan dikirim ke bumi. Nah, Harut dan Marut kemudian diturunkan ke bumi dan keduanya juga diberikan hawa nafsu sama seperti manusia. Gak lama kemudian, yang dalam riwayat lain disebutkan mereka gak sampai sebulan ada di bumi, Harut dan Marut tuh mulai melanggar perintah tersebut. Karena alasan itulah Harut dan Marut diutus buat ngajarin sihir ke warga Babil. Entah kalian percaya atau enggak, di dunia ini tuh banyak banget hal-hal supranatural yang kadang nggak bisa dijelasin secara logika. Hal-hal supranatural yang maksud di sini bukan soal hantu ya, tapi soal kekuatan yang biasa disebut dengan ilmu sihir. Ilmu sihir ada banyak macamnya. Ada yang disebut ilmu sihir putih dan juga ilmu sihir hitam, black magic. Ada ilmu sihir yang dipakai buat kebaikan, ada juga yang dipakai untuk kejahatan. Dan kayaknya lebih banyak yang pakai ilmu sihir untuk kejahatan sih ya daripada untuk kebaikan. Tapi ini kembali lagi ke persepsi kalian masing-masing. Nah, di Indonesia sendiri, kalau kalian jalan-jalan ke daerah-daerah yang masih terpencil, mungkin bakalan ketemu sama orang yang mempraktekkan ilmu sihir atau biasa yang disebut dengan santet, pelet, dan lain-lain. Dan ilmu sihir ini tuh biasanya didapat dan diajarkan secara turun-temurun. Nah, biasanya kan kalau ngomongin tentang sihir tuh pasti berhubungan dengan yang namanya iblis, setan, dan lain-lain. Beberapa agama atau kepercayaan menganggap kalau sihir itu asalnya dari setan. Makanya mempelajari sihir dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam agama-agama. Tapi ada sebuah cerita yang mengatakan kalau di zaman dulu tuh ada 2 orang malaikat yang turun di daerah Babilonia dan mereka ngajarin sihir ke manusia. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Nah, kali ini kita bakalan bahas siapa itu Harut dan Marut dan kenapa kedua malaikat itu tuh mengajari manusia tentang ilmu sihir. Secara umum, Harut dan Marut dikenal sebagai malaikat yang turun di wilayah Babel atau Babilonia. Mereka turun di kota Babilonia atas perintah Tuhan untuk memperlihatkan hal-hal yang berkaitan dengan sihir kepada para penduduk kota itu. Kisah Harut dan Marut muncul dalam tradisi Yahudi dan nama Harut dan Marut juga muncul dalam kitab suci teman-teman Muslim, yaitu di Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Di dalam ayat itu Tuhan menjelaskan kalau Sulaiman tidak kafir atau mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Nah, di dalam ayat itu disinggung nama Harut dan Marut yang mengajarkan sihir. Dan alasan kenapa Harut dan Marut ngajarin sihir juga ditulisin di ayat itu. Kayak gini. Jadi bisa disimpulin kalau Harut dan Marut turun ke negeri Babil buat ngajarin atau memperlihatkan sihir dengan tujuan untuk mengetes manusia. Lalu dalam sambungan ayat itu juga dijelasin kalau orang-orang yang ada di negeri Babil kemudian mempelajari sihir tersebut dan menyalahgunakan ilmu itu. Tidak dijelaskan secara rinci apa aja kemampuan yang dijajarin sama Harut dan Marut. Tapi salah satunya itu adalah kekuatan untuk menceraikan atau memisahkan antara seorang suami dan juga istrinya. Lalu dijelasin juga bahwa semua ilmu sihir tuh nggak akan memberikan efek apa-apa tanpa seizin Tuhan. Nah, surah Al-Baqarah ayat 102 tadi turun karena pada waktu itu ada beberapa orang Yahudi yang nuduh Sulaiman, atau kalau dalam Alkitab dikenal sebagai Salomo. Mereka menuduh dia adalah seorang penyihir. Soalnya Sulaiman ini tuh dikenal punya beberapa kemampuan yang melebihi manusia pada umumnya. Dan tentu aja kemampuan-kemampuan itu berasal dari Tuhan. Makanya Tuhan menjelaskan di ayat tersebut kalau Sulaiman itu bukanlah penyihir atau ahli sihir. Yang mengerjakan sihir itu adalah setan. Dan juga Tuhan mengirimkan malaikat Harut dan Marut untuk memperlihatkan sihir kepada manusia. Di Quran sendiri nggak diceritakan secara lengkap kisah kedua malaikat ini. Nah, meskipun begitu ada beberapa versi cerita tentang Harut dan Marut yang berkembang di luar Al-Quran. Kisah Harut dan Marut ini sifatnya Israiliyat yang diambil dari kitab-kitab orang Yahudi. Kisahnya itu seperti ini. Diriwayatkan dari Ali ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ka'ab al-Abar, As-Sudi, dan Al-Kalbi. Suatu ketika pada zaman Nabi Idris,
Terjadi banyak kehancuran dan kerusakan di bumi yang dilakukan oleh manusia keturunan Adam. Kerusakan itu disaksikan oleh para malaikat yang ada di langit. Lalu malaikat berkata kepada Tuhan, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau menciptakan manusia agar beribadah dan taat kepadamu. Tapi para manusia ini tuh ternyata hanya melakukan banyak kerusakan di muka bumi." Lalu Tuhan menjawab kepada malaikat, "Seandainya jika kalian diberi hawa nafsu dan diturunkan ke bumi, maka kalian juga melakukan hal-hal yang sama seperti manusia perbuat." Nah, para malaikat kemudian berkata kalau mereka nggak akan melakukan hal-hal yang manusia itu lakukan. Para malaikat merasa yakin kalau mereka bisa melaksanakan perintah Tuhan meskipun dikasih hawa nafsu. Kemudian Tuhan menyuruh para malaikat untuk memilih 2 malaikat terbaik yang akan dikirim ke bumi. Lalu para malaikat pun memilih Harut dan Marut. Dalam riwayat lain disebutkan kalau nama kedua malaikat itu adalah Azael dan Azaya. Nah, Harut dan Marut kemudian diturunkan ke bumi dan keduanya juga diberikan hawa nafsu sama seperti manusia. Harut dan Marut diberikan 5 perintah oleh Tuhan yang harus mereka patuhi selama berada di bumi. Yang pertama, mereka harus berlaku adil. Yang kedua, mereka tidak boleh menyekutukan Tuhan. Yang ketiga, mereka dilarang membunuh tanpa sebab. Yang keempat, mereka dilarang berzina. Dan yang kelima, mereka dilarang meminum minuman keras. Pada masa awal-awal mereka di bumi, Harut dan Marut masih bisa mematuhi semua perintah-perintah Tuhan yang disebutin tadi. Gak lama kemudian, yang dalam riwayat lain disebutkan mereka nggak sampai sebulan ada di bumi, Harut dan Marut tuh mulai melanggar perintah tersebut. Alasannya adalah karena Harut dan Marut jatuh cinta kepada wanita yang bernama Zara atau Zuara. Kedua malaikat itu kemudian merayu si perempuan ini, tapi si perempuan nolak. Kecuali kalau kedua malaikat ini mau mengikuti kepercayaan perempuan tersebut dan menyembah berhala. Tentu aja kedua malaikat Harut dan Marut nolak dong permintaan itu dan mereka pun pergi. Beberapa waktu kemudian Harut dan Marut balik lagi mendatangi perempuan itu dan merayunya. Tapi hasilnya tetap sama, Zara cuma menerima mereka kalau mereka menyembah berhala. Dan lagi-lagi Harut dan Marut nolak permintaan itu. Karena Zara melihat kedua malaikat ini tuh gak bakalan mau menyembah berhala, akhirnya Zara memberi 3 pilihan kepada Harut dan Marut agar diterima cintanya. Harut dan Marut harus memilih 1 dari 3 syarat agar Zara menerima mereka. Ketiga syarat itu adalah menyembah berhala, membunuh orang, atau meminum khamar. Khamar ini semacam minuman alkohol yang bisa bikin mabok. Harut dan Marut kemudian nimbang satu persatu syarat tersebut, yang mana yang paling mendingan gitu dosanya. Menyembah berhala itu sama aja menyekutukan Tuhan, pasti dosanya tuh sangat besar. Membunuh orang, ya pasti dosanya juga besar. Sedangkan meminum khamar dosanya lumayan kecil dibandingin sama 2 yang sebelumnya. Harut dan Marut kemudian milih minum khamar. Mending lah ya. Tapi nggak disangka kalau ternyata setelah minum khamar itu, Harut dan Marut malah mabuk dan berzina dengan Zara. Saat mereka berzina dengan Zara, ada seseorang yang kebetulan ngeliat perbuatan itu, dan orang itu kemudian dibunuh sama Harut dan Marut, supaya peristiwa zina itu nggak ketahuan orang. Al-Rabi bin Anas juga mengatakan bahwa ketika dalam keadaan mabuk tersebut, Harut dan Marut juga nggak sadar menyembah berhala. Waduh, akhirnya yang pada awalnya Harut dan Marut hanya memilih 1 syarat, yaitu minum khamar, malah 3-tiganya syarat itu dilakuin. Singkat cerita, Harut dan Marut kemudian dihukum sama Tuhan, dan sebelum itu Harut dan Marut diberi pilihan. Apakah mereka mau mendapat azab di dunia atau azab di akhirat? Harut dan Marut milih agar mereka diazab di dunia, soalnya dunia kan hanya sementara ya. Akhirnya Harut dan Marut diturunkan ke daerah Babel buat dapat azab. Nah, ada beberapa versi yang nyeritain soal bagaimana Harut dan Marut diazab atau dihukum. Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwa Harut dan Marut ini digantung di kota Babel sampai hari kiamat. Atta bin Abi Rabah mengatakan bahwa kepala Harut dan Marut direndahkan ke bawah sayap. Qatadah menyebutkan bahwa Harut dan Marut dihukum dengan cara kaki mereka dibelenggu. Sedangkan dalam versi Mujahid diceritakan kalau Harut dan Marut dilemparkan ke dalam lubang yang penuh api. Pada saat mereka diazab inilah Tuhan kemudian menurunkan ilmu sihir kepada Harut dan Marut, dan kedua malaikat ini mengajarkan kepada manusia sebagai ujian terhadap keimanan manusia.
Selain itu, alasan Harut dan Marut ngajarin sihir ini adalah untuk memperlihatkan kepada manusia perbedaan sihir dan mujizat yang diberikan Tuhan kepada manusia pilihannya, atau yang dalam kepercayaan Islam disebut dengan nabi. Soalnya pada masa itu ilmu sihir udah berkembang di daerah Babil. Jadi orang-orang yang ada di sana tuh nggak bisa bedain yang mana itu sihir dan yang mana itu mujizat yang dimiliki oleh para utusan Tuhan. Nah, kayak yang dibilang di awal tadi, sebelum mengajari manusia, Harut dan Marut terlebih dahulu memperingatkan manusia-manusia ini kalau ini adalah ujian bagi mereka. Dan jika manusia-manusia ini masih nekat mempelajari sihir, maka Tuhan akan menghukum mereka. Well, itulah tadi kisah Harut dan Marut yang kalau dalam sudut pandang Islam termasuk ke dalam kisah-kisah Israiliyat yang sumber utamanya itu berasal dari cerita-cerita Yahudi atau kitab-kitab Yahudi. Nah, buat teman-teman Muslim bisa dicari tahu sendiri apakah kisah Israiliyat ini bisa diterima atau justru nggak boleh dipercaya. Soalnya kisah Harut dan Marut sebagai malaikat yang dihukum itu tuh banyak ditentang oleh para pemuka agama Islam. Jadi kami kembalikan ke pribadi masing-masing ya. Selain versi kisah yang tadi diceritain, ada lagi versi kisah Harut dan Marut yang lain nih. Dalam versi yang satu ini, Harut dan Marut merupakan malaikat yang sengaja Tuhan turunkan ke kota Babil. Pada waktu itu, kota Babil yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar sedang kacau karena banyaknya sihir-sihir yang menimbulkan penyakit dan juga perceraian di dalam kota itu. Sihir-sihir itu menyebar gara-gara Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi di kota Babil. Sesampainya orang-orang Yahudi ini di kota Babil, mereka mulai memainkan sihir dan membuat lingkaran besar yang fungsinya sebagai lingkaran sihir. Karena alasan itulah Harut dan Marut diutus buat ngajarin sihir ke warga Babil. Mengajarkan di sini tuh bukan dalam artian yang negatif ya, melainkan hanya ngasih tahu soal apa sih sihir itu dan gimana cara bedain antara sihir dan mujizat Tuhan. Tapi sebelum itu, Harut dan Marut berkata, sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kamu semua, maka sebab itu janganlah kamu kafir. Selain menjelaskan soal sihir, Harut dan Marut juga mengajarkan bagaimana menangkal sihir-sihir yang berkembang di kota Babil tadi. Setelah tugasnya selesai, Harut dan Marut kemudian balik lagi ke langit. Tapi setelah Harut dan Marut pergi, orang-orang Babil yang udah diajari soal sihir tadi malah menyalahgunakan ilmu sihir untuk tujuan-tujuan yang negatif. Mereka tergoda bujuk rayu setan dan kemudian malah semakin memperdalam ilmu sihir itu. Nah, selain versi yang tadi, sebenarnya identitas tokoh Harut dan Marut dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tuh masih jadi perdebatan. Perdebatan ini maksudnya ada ulama yang berpendapat kalau Harut dan Marut itu malaikat. Ada yang berpendapat kalau Harut dan Marut itu adalah dua orang yang sangat saleh sampai-sampai disamakan dengan malaikat. Dan ada juga yang mengatakan kalau Harut dan Marut itu adalah orang jahat yang hanya berpura-pura menjadi saleh seperti malaikat. Tapi pendapat yang paling banyak disepakati adalah Harut dan Marut merupakan malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk mengajari manusia soal apa itu sihir sebagai bentuk ujian kepada manusia. Tapi bukannya manusia ini menaati aturan Harut dan Marut dan menjauhi sihir, malah mereka ini mempelajari ilmu-ilmu sihir yang dijelasin oleh kedua malaikat Harut dan Marut dan menggunakan ilmu itu untuk tujuan yang negatif. Jadi memang benar psikologis manusia dari dulu tuh jangan ngomong jangan gitu, malah dilakuin. Nah, kesimpulannya kisah Harut dan Marut ini ada berbagai versi, tapi benang merah dari kisah ini adalah adanya malaikat yang bernama Harut dan Marut yang diutus Tuhan untuk mengajari manusia hal-hal yang berkaitan dengan sihir sebagai bentuk ujian buat manusia itu sendiri. Kisah Harut dan Marut ini kami ambil dari berbagai sumber yang bisa kalian cek di bio atau deskripsi video ya. Kalau misalnya ada yang salah, tolong dikoreksi, atau misalnya ada versi lain soal Harut dan Marut, boleh dijelasin di komen supaya kita sama-sama belajar. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye-bye! Kisah Harut dan Marut muncul dalam tradisi Yahudi dan nama Harut dan Marut juga muncul dalam kitab suci teman-teman Muslim, yaitu di Quran surah Al-Baqarah ayat 100. Sedangkan dalam versi Muhajid, salah. Soalnya pada masa itu ilmu sihir tuh udah berkembang di daerah